Gimana caranya membangun rasa percaya dengan pasangan? Ini pertanyaan yang sering diajukan di Instagram gue dan Claudia, dan kita mau jawab lewat video ini hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Di channel ini kita suka bikin video-video seputar keuangan, karir, dan juga adulting. Jadi kalau kalian tertarik dengan topik-topik yang ada di sini, welcome untuk subscribe dan nyalain notification karena kita akan upload video baru tiap minggunya. Bulan ini temanya relationship. Halo semuanya. Kenapa saya sendiri ya hari ini? Karena saya lagi jadi kameramen. Hari ini sebelum kita masuk ke video, kita mau cobain satu produk spesial yang udah dikirimin dari Scarlett, yaitu rangkaian body care Scarlett. Apa aja isinya, kayak gimana bentukannya? Yuk kita langsung cobain. Pertama kita akan cobain body scrub dari Scarlett varian romansa. Wangi banget, wangi bunga. Oke, yang pertama kita cobain dulu body scrubnya yang mengandung glutathione dan vitamin E. Jadi ini bisa untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan warna kulit. Oh iya, yang pasti semua produk Scarlett itu aman untuk semua jenis kulit dan juga untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi tentunya kalau buat kalian yang memang sensitif gitu ya, kulitnya ekstra sensitif pas lagi hamil dan menyusui, pastikan kalau mau cobain apa juga ya konsultasi dulu ke dokter kandungannya masing-masing ya. Tadi abis body scrubnya semuanya dilepasin, digosok gitu ya sampai rontok semua, terus bilas pakai air, itu langsung berasa banget sih halus dan wangi. Setelah selesai pakai body scrubnya, kita cobain shower scrub dari Scarlett varian Jolie. Jadi tadi kan memang abis body scrub itu masih agak basah-basah kan, tangannya masih lembab-lembab gitu. Nah kita langsung bilas lagi, kasih shower scrubnya. Nah shower scrubnya Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen. Nah kalau diperhatiin di sini kan ada beads-nya ya. Nah itu berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang masih menempel di kulit. Dan wanginya itu enak banget. Gimana ya, wangi bunga tapi lembut gitu. Jadi bukan yang terlalu menusuk hidung terus bikin pusing gitu. Wanginya enak banget, wangi bunga yang lembut. Jadi tadi shower scrubnya itu udah selesai dibilas dan sudah dikeringkan juga dengan handuk. Dan yang rangkaian terakhir dari body care Scarlett yang akan kita coba hari ini dari brightening body lotion varian Jolie juga. Jadi tadi sama varian shower scrubnya. Nah, kita sambil coba ya. Jadi body lotionnya ini sama ya, mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Nah, jadi dia fungsinya itu untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Dan formulanya itu nggak lengket dan gampang ngeresep. Nah itu langsung ngeresep gitu ya, langsung, bukan yang nyisa-nyisa di kulit dan masih licin-licin. Nah, wangi dan halus. Selesai. Oke, jadi itu tadi kita udah cobain sama-sama rangkaian body care Scarlett yang dimulai dengan body scrub, shower scrub, dan body lotion. Nah itu hasilnya langsung lihat aja deh, yang tangan kiri yang pakai, tangan kanan yang nggak pakai. Ya, tuh langsung kelihatan, mungkin gimana ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, yang kiri itu memang lebih halus, dipegang juga, dilihat dari matanya juga memang lebih cerah warna kulitnya. Dan ya harum ya, udah pasti dengan wangi bunga yang lebih betul. Kalau yang kanan itu ya seperti biasa ya kulit saya yang masih kumal-kumal ini. Dan pastinya kalau pakai apapun juga, termasuk ya body care Scarlett ini, untuk dapat hasil yang maksimal pastinya harus digunakan secara rutin, minimal 2 kali sehari, mandi pagi dan mandi sore. Gitu. Yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut mengenai body care Scarlett, boleh langsung kepoin aja Instagramnya di Scarlett_whitening, atau nanti boleh cek juga di description box kami untuk informasi lebih lanjutnya ya. Dan oke, kita langsung next ke video kita hari ini. Minggu lalu kita udah bahas tentang love languages atau 5 bahasa kasih. Buat yang kelewatan bisa klik di link di atas. Di sini apa di sini ya, lupa. Hari ini kita mau bahas tentang membangun rasa percaya gitu. Nah, membangun rasa percaya nih kenapa sih penting? Karena ya dasar dari semua hubungan kan pastinya kalian harus bisa percaya kan sama pasangan kalian gitu. Karena banyak hal yang akan di-share bersama-sama, baik itu ruang hidup gitu ya, sharing rumah, sharing juga lifestyle,
sharing cara membesarkan anak, nanti besarin anak sama-sama, keuangan dan lain sebagainya. Jadi kita mau bagiin 4 tips yang menurut kita udah kita praktekin sendiri dan membantu kita untuk membangun rasa percaya dengan pasangan. Oke, langsung aja. Tips yang pertama adalah being honest about fear gitu ya. Maksudnya kita harus jujur ketakutan ataupun luggage kita masing-masing gitu. Dan kalau dari kami pribadi gitu ya, kami berusaha untuk open, jujur dari awal banget pacaran gitu ya. Karena Sam juga dari awal bilang gitu kan pacarannya maunya serius nih, maksudnya emang maunya menuju pernikahan. Itu dari awal dia pacaran banget loh gitu. Jadi kalau dari saya mikirnya oke, kalau memang serius mau nikah berarti biar nggak beli kucing dalam karung gitu ya, berarti saya harus open gitu. Saya ada luggage apapun, ada beban atau tanggungan apapun, saya harus open ke Sam gitu. Contohnya apa? Nah kalau misalkan dari saya pribadi, misalkan saya sebagai sandwich generation, saya ngomong gitu ke Sam bahwa papa udah gak ada penghasilan dari saya SMA, bahwa saya harus support orang tua termasuk bayarin utang-utangnya, bahwa saya masih punya 2 orang adik, at least harus sampai selesai kuliah gitu, saya akan support mereka. Jadi implikasinya apa? Implikasinya adalah nomor 1, saya nggak mau dilarang-larang soal kerja gitu. Jadi nanti selesai kuliah saya akan mau kerja, kalau nikah pun saya akan tetap kerja, punya anak pun saya akan tetap kerja gitu, karena saya punya tanggung jawab ke orang tua dan saya nggak akan minta uang, minta uang Sam sepeser pun untuk support keluarga sendiri, tapi saya butuh diberikan kebebasan untuk bekerja gitu. Itu saya ngomong dari awal. Nah kalau dari sisi gue contohnya mungkin pada saat mulai kerja ya. Pada saat mulai kerja kita sama-sama bisa dibilang take the safe road, selesai kuliah kita kerja di bank gitu. Kerja di bank baik-baik. Tapi apakah happy? Nah tahun kedua kerja itu gue berasa teman-teman gue yang pada kerja di luar negeri asik ya. Teman-teman gue yang pada kerja di FMCG asik ya gitu. Dulu zaman-zaman FMCG jadi brand manager tuh keren banget gitu. Nah ya itu, jadi fear of missing out. Sama kayak teman-teman mungkin yang sekarang baru in your early 20s, berasa kayak bisa ini itu, nyoba ini itu, kepengen gitu ya. Saat itu gue juga open sama Clau tentang ketakutan ini. Am I missing out in life? Am I in a worse or better position compared to my friends gitu. Dan yang gue sadari waktu itu gue berada di hubungan yang sehat ya karena kita bisa handle situasi itu dengan baik gitu sama-sama. Ketika gue cerita, gue dapat safe space untuk cerita dan kalau bisa ngarahin gue gitu untuk oh ya lu udah ngawang-ngawang, lu kejauhan lu mikirnya, atau sebenarnya kalau lu mau itu kita bisa dapatkan dengan cara gini gitu. Jadi di situ gue bisa belajar mempercayai Clau dengan fear gue, dengan ketakutan gue. Ya, jadi kalau misalkan pasangan cerita tentang ketakutan itu jangan langsung dikecilin gitu ya, atau dicemooh gitu aja lu pikirin gitu, atau apa ya, itu mah nggak penting banget gitu. Karena kadang-kadang hal-hal kecil yang mungkin menurut kita gitu doang gitu ya, tapi buat orang itu penting gitu sebenarnya. Ya, ini sebenarnya satu tes juga gitu ya, apakah pasangan kamu sebenarnya menerima kamu apa adanya atau karena kamu ada apa-apanya gitu ya. Jadi dengan kamu ngomongin dari awal, kalau emang dia sayang kamu, terima kamu apa adanya, ya dia akan terima kamu apa adanya gitu. Poin yang kedua, apa yang kita lakukan untuk membangun rasa percaya dengan pasangan adalah introduce each other's friend. Jadi saling berkenalan dengan teman masing-masing. Sampai titik kalian ketemu pacaran kan masing-masing punya dunianya sendiri gitu ya. Jadi pastinya ada circle of friends yang berbeda sampai kalian ketemu bareng-bareng. Nah kalau bisa saling kenal lebih baik. Jadi kalau ada misalkan pertemanan yang mungkin kayaknya deket banget nih, tapi terus lawan jenis gitu, tapi terus kayaknya pasangan kamu baik-baik aja sama temannya yang ini gitu. Haruskah aku khawatir dengan hal ini? Untuk mengurangi rasa khawatir itu gitu ya, sebaiknya sih temannya dikenalin ke pasangannya gitu. Mana tahu bisa jadi akrab justru sama pasangannya dan bisa jadi main bareng. Sebagai contoh, dulu waktu gua kuliah punya teman lawan jenis gitu dan jauh kenal lebih lama daripada ketemu Clau, teman seangkatan gitu. Dan teman-teman seangkatan udah bilang nih Sam pasti pacaran sama cewek ini gitu. Padahal gue udah berkali-kali bilang enggak, ini teman-teman baik gitu ya. Ternyata kedengeran sama Clau juga pas udah pacaran dan jadi kayak bener nggak sih kamu ada ini sama si ini gitu. Ya udah akhirnya kita kenalin dan akhirnya malah sekarang yang lebih sering kontekan adalah Clau sama temen gue yang ini gitu. Nah ini juga sebenarnya tips nih, gimana kita tahu pasangan kita itu atau calon pasangan kita itu berpura-pura gitu ya, atau
ya kita pengen tahu lah dia sebenarnya orangnya tuh seperti apa sih gitu. Selama ini dia kayaknya baik, apa bener baik, apa pura-pura gitu. Nah gimana cara kita tahunya? Kita harus lihat caranya dia berinteraksi ke orang-orang terdekatnya gitu ya. Terutama teman-teman terdekatnya nih gitu. Karena biasanya dengan cara dia berinteraksi ke orang-orang terdekat dia itulah menunjukkan karakter aslinya seperti apa gitu. Dan benar gitu, memang kita berdua itu menariknya Sam itu banyak banget teman lawan jenisnya, teman ceweknya itu banyak gitu ya. Saya juga teman cowoknya itu banyak gitu ya, entah kenapa gitu. Jadinya ya daripada berspekulasi atau misalkan daripada khawatir pas kita ketemu apa ya, misalkan oh ini si Klau lagi mau pergi sama si A atau saya lagi mau pergi sama si B, terus kita khawatir, mikirin, berangan-angan sendiri gitu kan, orang lagi ngapain, berduaan, apa gimana gitu ya, mendingan kita dikenalin aja gitu ya. Jadi at least ya kita kenal orang itu gitu, bukan cuma tahu nama gitu ya, bukan cuma tahu nomor HP, tapi benar-benar kita udah pernah ngobrol, kita tahu dia orangnya kayak gimana. Jadinya sekarang pun kita jadi kalau temenan tuker-tukeran ya, jadi ada saat-saatnya ternyata saya perginya sama teman saya gitu, lalu saya perginya sama teman saya itu ada gitu. Nah yang ketiga adalah being open about our dreams. Kita berusaha every step of the way selalu terbuka gitu tentang apa sih hal-hal yang kita mau coba capai, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga, itu diomongin sama-sama. Kayak misalkan ya teman-teman tadi udah nonton di awal video, kita bilang kita punya dream sekarang bebas finansial di usia 35, itu juga jadi goal yang kita share sama-sama. Tapi misalkan goal pribadi gua, dream pribadi adalah ketika pengen bikin konten gitu, pengen konten di YouTube, pengen konten di Instagram, itu goal yang gua komunikasikan sama istri dari awal, jadi nggak pernah keep anything in the dark sama Klau. Kenapa? Karena ya udah ada pasangan yang bisa jadi sparring partner, yang bisa jadi teman tukar pikiran. Gue pikir kenapa nggak gue manfaatkan gitu ya, bisa jadi tukar ide buat bikin konten, bisa jadi tukar ide buat konten yang udah jadi, tolong review dong menurut kamu menarik apa enggak, kayak gitu. Jadi manfaatkan hubungan kita untuk ngejar mimpi kita, bikin kita semangat sama-sama. Nah kalau saya kebetulan kalau ngomongin mimpi nggak pernah ada terlalu mimpi yang gimana gitu ya, maksudnya passion apa itu nggak pernah ada gitu, tapi ya sekedar saya tuh mau punya tabungan gitu, saya mau tetap jadi karyawan gitu, karena saya growing up ya orang tua entrepreneur gitu ya, terus bisa dibilang ya gagal gitu, terus sering banget hidup bulan ke bulan tuh nggak ada pemasukan yang bikin stres satu keluarga gitu, jadi saya nggak mau hidup kayak gitu, saya mau hidup stabil, jelas tiap bulan gajinya berapa, dan ya itu tabungan gitu. Jadi misalkan amit-amit ada apapun gitu, ada musibah apapun amit-amit ya ada dana darurat gitu yang bisa menjadi safety net satu keluarga gitu. Jadi nggak usah semuanya stres gitu ya memikirkan pemasukan gitu. Ya, itu sih mimpi saya sesimpel itu sebenarnya gitu. Dan ya udah ketika dikomunikasikan kita jadi bisa saling ngerti gitu sampai sejauh mana sih kita mau lari, apa sih finish line versi kita. Jadi kita nggak FOMO juga atau nggak merasa ketinggalan ketika ngelihat orang lain seakan-akan lebih sukses dari kita. Nah yang keempat adalah sharing our accounts. Jadi teman-teman udah tahu kita pernah bahas soal budgeting bulanan, gimana kita selalu tiap bulan spend waktu minimal 15 menit untuk ngomongin keuangan kita gitu, ngomongin tabungan kita bisa ditaruh kemana dan segala macam. Nah lebih dari situ, jadi kita juga share misalkan password email kita, password kalender kita, komputer juga kita kesambung ya, MacBook sama Mac Mini yang di atas, jadi bisa saling rogoh kalau butuh file dari kantong file yang sama. Handphone juga gitu, siapapun bisa saling unlock handphone kita. Aku bisa unlock handphone Klau dan sebaliknya juga. PIN juga ya, kartu kredit dan segala macam kita juga share sama-sama. Jadi benar-benar ya udah nggak ada yang disembunyiin gitu antara pasangan. Kalau sampai mau dicek handphonenya, bacain satu-satu ya silahkan gitu, karena memang tidak ada yang disembunyikan. Nggak ada kayak akun rahasia, mudah-mudahan ya. Nggak ada kayak akun sosial media rahasia ataupun akun tabungan yang terpisah gitu yang nggak diketahuin gitu. Jadi ya kita sih berusaha open aja gitu semuanya gitu. Jadi ya ini sering banget kita ngomong ya prinsip di keluarga ini ya, di keluarga kita, maksudnya kalau uang suami itu adalah uang keluarga ya, uang istri juga sebenarnya adalah uang keluarga gitu. Jadi ya kita
nggak menganut sistem uang masing-masing gitu ya. Ya kita udah sama-sama nikah gitu, ibaratnya kita udah di satu perahu yang sama ya, uangnya kita kelola sama-sama. Kelola sama-sama gitu ya. Maksudnya ya gitu ya, maksudnya kalau ada tanggungan yang kita tanggung sama-sama gitu ya, ada rezeki kita nikmatin sama-sama gitu. Sebenarnya sharing account ini juga terkait resiko sih, misalkan sampai terjadi kecelakaan amit-amit atau apa gitu yang mengakibatkan salah satu pihak mungkin koma atau bahkan meninggal gitu ya, amit-amit ya. Tapi ya pihak yang lain bisa dengan mudah mengakses apapun itu gitu, misalkan di dalam Google Drive atau di dalam portal iCloud kita, misalkan kita simpan dokumen-dokumen penting, misalkan baik istri maupun suami dua-duanya bisa akses. Terus akses portfolio saham untuk keluarga ini maupun yang kita siapin untuk Hana gitu kan, yang kita punya itu juga passwordnya kita sama-sama tahu, ada share dokumen yang kita bisa buka gitu. Jadi itu sebenarnya selain trust juga tentang resiko tentang security kita gitu. Jadi kalau sampai terjadi suatu di salah satu dari kita, at least untuk uangnya aman dan dua belah pihak tahu tempatnya ada di mana. Jadi kalau menurut kami berdua nih, kalau misalkan kita pasangan kan kita sebenarnya kita sudah mempercayakan hidup kita gitu loh. Ya maksudnya kan, maksudnya kenapa juga harus menyembunyikan soal keuangan gitu. Maksudnya ya ada uang terpisah atau gimana ya? Karena hidup aja toh udah kita bagi berdua, hidup kan nggak ternilai ya. Maksudnya kalau dibandingkan uang kan, uang ya hilang ya bisa dicari lagi sebenarnya. Cuman kan ya kita ngerti gitu ya, maksudnya di tiap keluarga dinamikanya pasti beda-beda gitu ya. Ya maksudnya ini kami hanya sekedar sharing gitu ya, apa yang works in our relationship gitu. Hopefully bisa inspiring atau bisa membantu, tapi tentunya you know your family best gitu kan, you know your spouse best and you know what to do gitu. Gimana dengan kalian? Adakah tips untuk membangun rasa percaya atau justru ada yang mau sharing red flags? Kalau sampai kejadian ini udah pasti pria ini tidak bisa dipercaya gitu. Jadi boleh juga ceritakan di komen box di bawah atau kirim email ke kita di sini. Kita senang banget kalau kalian mau subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian bisa ketemu dengan kita lagi minggu depan. Buat yang mau kepo-kepoin kehidupan kita, boleh juga follow kita di Instagram. Thank you so much for watching. Stay safe and stay healthy. See you next week. Bye-bye.